Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis permasalahan McDonald's terhadap pesaingnya Burger King. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Kalista Fauzi Hidayat, dan teman saya yang bernama Jian Maulia Junior, Nadia Putri Hapsari, dan Resabel Rizik Rafikois. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan McDonald. McDonald Corporation pertama didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara Dick dan Mac McDonald. Sebelum dibeli oleh Ray Kroc pada tanggal 5 April 1955 dan kemudian diperluas ke seluruh dunia, sampai pada tahun 2004, McDonald's memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 50 juta orang dan pengunjung per hari rumah makan 1.700 orang. Di Indonesia, restoran McDonald pertama kali berdiri di Sarinah, Jakarta, dan dibuka pada tanggal 23 Februari 1991. Berbeda dari kebanyakan restoran McDonald's di luar negeri, McDonald's juga menjual ayam goreng dan nasi di restoran-restorannya di Indonesia. Selanjutnya adalah analisis konsep 4P McDonald's. Yang pertama adalah produk, kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran. McDonald's merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pionir restoran cepat saji terpandang di Indonesia. Produk yang mereka jual adalah makanan cepat saji, antara lain burger dan ayam goreng. Sebagai produk utama, selain itu juga mereka membuat produk-produk makanan cepat saji lainnya seperti kentang goreng, nugget, dan es krim. Yang kedua adalah price dan harga. Adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang ada pada satu perusahaan. Harga yang ditawarkan oleh McDonald's merupakan harga kelas menengah ke atas bagi masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi daya tarik bagi masyarakat kelas bawah adalah potongan harga atau promo paket yang bisa dilakukan oleh perusahaan hingga kelas menengah ke bawah merasakan produk McDonald's, sehingga harga produk ini menjadi universal bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Terima kasih Kalista sebelumnya. Oke, selanjutnya ini ada place ya atau tempat. Untuk McDonald's sendiri tuh, untuk McD sendiri dia tuh mengambil jalan nih, membuka cabang baru atau anak toko yang baru itu di pusat kota gitu. Contohnya seperti di mall, bandara, atau kota-kota yang lagi berkembang gitu. Untuk dia memasarkan produknya ini. Nah, untuk promotion atau promosi, McD sendiri ini tuh lebih kayak memberi potongan harga gitu kepada konsumennya. Contohnya gini nih, contohnya kita kalau misalnya download aplikasi McD, kita bakal dapat banyak potongan harga, jauh lebih untung dibanding kita beli langsung gitu ke gerai McD terdekat di rumah kita. Terus selain mendapat potongan harga ini, McD juga suka melakukan kolaborasi nih. Waktu itu kan sempat ada ya kolaborasi antara McD sama BTS yang mereka cuma ngeluarin produk terbatas nih dengan pembelian harga tertentu, terus cuma dapat packaging warna ungunya doang. Dimana BTS kan emang lagi tinggi-tingginya tuh fansnya, lagi rame-ramenya, makanya banyak banget nih orang yang berminat gitu. Selain berkolaborasi sama BTS, McD juga berkolaborasi nih sama Minion, contohnya kayak sekarang ini. Kalian bisa lihat ini dari packagingnya McD. Nah, kenapa McD sekarang berkolaborasi sama Minion? Karena yang seperti kita tahu, Minion ini lagi rame banget gitu loh. Film-filmnya dia lagi tinggi banget dengan dia juga berkolaborasi ya sama salah satu bioskop yang ada di Indonesia gitu. Makanya untuk menarik minat dan pelanggannya itu,
untuk menarik minat pelanggannya, McD tuh nggak cuma ngeluarin 2 ini doang gitu. Untuk selanjutnya, next slide. Nih, selanjutnya kan ada menu makanan ya. Untuk menu makanan yang disediakan McD sendiri tuh terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain sarapan pagi, daging sapi, ayam, ikan, minuman, makanan penutup, happy meal, dan beberapa menu paket lainnya. Terus makanan McD ini tuh udah pasti yang namanya high quality, best product, great design, nice decoration, dan lain-lain. Contohnya seperti di awal tahun 2022 itu McD sempat mengeluarkan burger rendang gitu. Itu untuk menarik perhatian para pelanggannya, walaupun itu nggak bertahan lama ya, karena mungkin rasanya kurang cocok di lidah Indonesia, di mana burger dan rendang dijadikan menjadi perpaduan yang satu gitu. Terus McD juga sempat ngeluarin makanan yang namanya ayam kremes spesial sambal matah baru. Sebenarnya sama aja sama ayam biasanya, cuma bedanya ini untuk menarik pelanggannya tuh ada sambal matah gitu yang kayak wah, orang-orang tertarik nih untuk mencobanya. Selain itu, McD tuh suka ngeluarin yang namanya ayam crispy atau spicy dengan scrambled egg yang khas McD dengan kremes-kremesannya gitu loh. Bahkan di paketnya itu juga ditambahin nih plus minuman kedong-dong fizz. Itu kan inspirasi baru ya, jadi tambah menarik pelanggan untuk mencoba menu-menu barunya McD. Untuk selanjutnya bakal dibahas sama Jian sih. Pada Jian dipersilakan. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan McD dibanding Burger King. Hingga tahun 2013 atau mungkin sampai sekarang rata-rata pendapatan McD itu unggul 2 kali lipat dibanding pendapatan rata-rata Burger King. Nah, selain sampai itu saat ini McD masih unggul dalam kecepatan penyajiannya. Dengan begitu dibanding Burger King, McD lebih efisien dalam penyajian menu pesanan konsumen. Dengan menggunakan pelayanan drive-thru, McD mampu melayani penumpang mobil lebih banyak di waktu-waktu tertentu. Nah, keunggulan tersebut juga tidak luput dari strategi-strategi marketingnya McD. Kayak salah satunya McD pernah meluncurkan menu sarapan dan Happy Meals. Nah, di situ pertamanya McD mempunyai variasi-variasi lainnya. Nah, dengan adanya menu Happy Meals, anak-anak lebih menggilai McD kan dibandingkan Burger King. Hal tersebut mampu meningkatkan volume penjualan McD sebesar 10%. Karena Happy Meals itu kayak kita kalau anak-anak tuh kayak dapat gift dari kayak kita beli paket Happy Meals, kayak kita dapat gift, dapat kayak sebuah buku ataukah sebuah pouch yang menarik perhatian anak-anak. Karena anak-anak tuh kayak dengan gift kecil aja mereka langsung tertarik pengen beli gitu kan biasanya, seperti anak-anak lainnya kalau beli lihat mainan sekecil apapun gitu. Nah, selain itu selain emang McD dengan penyajiannya yang begitu cepat dibanding Burger King, apa ya? Jadi mereka kan ini ya otomatis lebih apa? Dibilangnya menghargai waktu orang-orang yang lain, orang-orang yang emang benar-benar kesannya sedang terburu-buru atau apakah, dan mereka juga strategi pelayanannya itu sangat kompetitif. Nah, strategi yang digunakan McDonald's dalam layanannya yang pertama dari kualitas produknya yang pastinya. Terus pemanfaatan layanan buka selama 24 jam serta drive-thru. Nah, jadi orang-orang tuh apa ya, kan jarang banget kan ada makanan yang buka selama 24 jam tuh. Jadi benar-benar terjangkau kayak orang-orang sedang keluar kota kah atau apakah. Nah, biasanya di rest area, di pinggir-pinggir jalan kota-kota besar, itu McD menyediakan layanan buka selama 24 jam dan drive-thru. Nah, drive-thru tersendiri itu dia lebih ke yang kayak memisahkan, kayak dibandingkan ada orang yang makan dine-in di situnya tersendiri, atau ada yang take away, yang pesan di aplikasi kah, atau Gojek kah, atau Grab.
Terus ada pun yang kayak kita datang sendiri tapi kita pengen take away nih. Nah, bisa lewat drive-thru. Nah, itu strategi McD untuk mempertahankan ini tadi waktunya, karena kan mereka terkenal dengan waktunya yang begitu cepat kan. Nah, mereka nggak mau branding mereka tentang layanan mereka yang cepat itu terhapus, mungkin gara-gara sekarang ada pemesanan lewat aplikasi kah, atau yang take away kah, jadi nggak belibet lah ya gitu. Jadi mereka memisahkan yang kayak yang take away, yang drive-thru, yang dine-in. Jadi orang-orang yang dine-in di tempat tersebut pun nyaman lah ya, nggak terkena kerumunan-kerumunan orang yang take away. Nah, adapun yang lainnya kayak melalui iklan, kolaborasi brand yang tadi sudah teman saya jelaskan, terus promo, inovasi terbaru, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi McD-nya tersendiri, serta analisis biaya yang matang dari McD. Jadi McD enggak sembarang ngasih harga yang murah kayak gitu-gitu, tapi ya mereka juga udah ada hitungannya lah ya, tahu apa sih mereka itu menguntungkan bagi mereka atau enggak, apalagi dengan kolaborasi brand-brand terbesar atau dengan apa ya, animasi kah atau kartun yang sekarang lagi booming seperti tadi Nadia sudah sampaikan, Minions, atau dengan K-pop tuh seperti BTS kayak kemarin dengan benar-benar membludak kan, benar-benar itu menjadi keuntungan terbesar McD sih menurut saya secara yang saya lihat, karena memang benar-benar antusias warga Indonesia benar-benar apa ya, sangat menggilai lah, karena mayoritas orang-orangnya pada suka-sukaan Korea gitu kan. Nah, itu benar-benar strategi marketing McDonald's yang sangat keren sih menurut saya. Nah, yaitu untuk selanjutnya itu ada strategi pemasaran McDonald. Nah, McDonald menerapkan 3 jenis strategi, yaitu penerapan harga bandel, penerapan harga penetrasi, dan penerapan harga psikologis. Dalam strategi penerapan harga bandel, McDonald menawarkan makanan dan bandel produk lainnya untuk harga yang didiskon dibanding dengan membeli setiap item secara terpisah. Nah, jadi ya mereka tuh benar-benar menjual lebih ke diskon harga per paket dibanding harga per item. Menurut saya untuk harga per itemnya emang agak terbilang mahal, cuma untuk harga per paketnya itu terbilang cukup murah menurut saya. Kayak contohnya ada paket panas 1, panas 5, panas 4. Nah, itu tuh seperti kayak kita dapat dapat 4 daging, 3 nasi, 2 minum. Itu kan terbilang benar-benar ekonomis kan, kayak yang orang nggak usah pesan minum lagi, nggak usah beli nasi tambahan lagi, nggak usah beli daging tambahan lagi dibanding kita beli ayam secara per item. Nah, itu menjadi daya tarik orang-orang Indonesia yang emang terkenal dengan ingin sat-setnya lah, maksudnya kayak terkenal ingin cepatnya, terkenal dengan ingin gak mau ribetnya. Nah, itu benar-benar jadi mereka memperhatikan target pasar mereka tersendiri. Menurut saya sih itu benar-benar kayak emang udah paket lengkap lah. Apalagi sekarang McDonald's tuh punya McCafe. Nah, McCafe itu kayak mereka mengeluarkan kopi, kopi float, apapun itu. Nah, jadi orang-orang yang kayak pengen kopi juga, pengen merasakan inovasi minum kopi, kayak gitu-gitu, jadi nggak usah harus kemana-mana, karena di McDonald's juga tersedia. Jadi kayak semua tuh udah serba ada di situ. Untuk inovasi-inovasi barunya, McD benar-benar matang lah untuk memikirkannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi udah kita bilang ya, perbandingan McD dengan Burger King itu benar-benar sangat terlihat. Dari segi harga, memang McD yang terbilang relatif lebih murah dibanding Burger King. Nah, untuk waktu penyajiannya, McD masih juara satunya. McD tercatat membutuhkan waktu 189,49 detik, yang berarti itu hanya cuma sampai 3 menitan lebih dikit lah. Nah, untuk menyajikan menu makanannya.
Sedangkan Burger King itu membutuhkan waktu 198,48 detik dalam menyediakan makanannya, yaitu terbilang 5 sampai 6 detik 5 sampai 6 menit. Nah, untuk promosinya sudah tadi saya jelaskan, kayak harga per paket dengan kayak gitu-gitunya McD juaranya dibanding Burger King yang emang menjual hanya di diskon harga per itemnya saja. Jadi kalau misalkan ya percuma aja kalau misalkan kita beli per itemnya dari Burger King, ya kalau kita beli 4 beli 5 item pasti masih terbilang mahal dibanding McD yang mengasih harga per paket yang emang sudah benar-benar di situ ada beberapa ayam, beberapa nasi kah, beberapa minuman kah. Nah, seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rexabel. Ya, jadi ini perbandingan-perbandingan antara kelebihan dan kekurangan McD, lalu kelebihan dan kekurangan Burger King, dan perbandingan antara kedua buah produk tersebut berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Selera ID. Jadi kelebihan McD dan kekurangan McD saya akan membacakannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan dari McD itu tekstur dagingnya lebih juicy dan enak. Lalu untuk harganya juga relatif lebih murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Kekurangan dari McD itu tersendiri, ukuran burgernya relatif lebih kecil karena harga juga menyesuaikan dengan harga, lalu varian sausnya juga lebih sedikit dan varian burgernya juga lebih sedikit. Lalu untuk kelebihan Burger King itu memiliki lebih banyak varian, terdapat beberapa varian saus untuk burgernya, lalu memiliki ukuran burger yang lebih besar dibandingkan McD. Kekurangan Burger King seperti yang dijelasin tadi sebelumnya, harganya relatif lebih mahal, lalu dagingnya kurang juicy dan cocoknya untuk kalangan masyarakat kelas menengah lalu kelas ke atas. Lalu ada perbandingan di antara kedua buah produk. Burger King itu mulai beroperasi kembali di Indonesia, aktif lagi di Indonesia di tahun 2007, dan sedangkan McD itu udah operasi di Indonesia di tahun 1991 di Sarinah. Sudah jelas McD punya jalan unggul lebih awal dibandingkan Burger King, mengingat McD juga memiliki nama yang besar di luar negeri, lalu muncul sebagai perusahaan tanpa kompetitor pertama di Indonesia. Lalu kelebihannya Burger King itu memiliki ukuran burger yang lebih besar, dan kekurangannya McD itu punya ukuran burger yang standar. Hal ini menyesuaikan dengan harga yang ada, karena seperti yang dijelasin tadi, Burger King itu cocoknya untuk kelas menengah ke atas, jadi harganya juga relatif lebih mahal. Sedangkan McD itu sifatnya universal, jadi bisa terjangkau untuk kalangan kelas bawah, menengah, ataupun atas. Selanjutnya. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah McDonald dan Burger King itu sama-sama merupakan restoran fast food yang menjual produk makanan cepat saji, dan kedua buah perusahaan ini menjual produk yang relatif sama, di mana kedua perusahaan ini atau restoran ini menjual produk utama yaitu burger dan ayam goreng di Indonesia. Kemungkinan yang membedakan produk dari kedua buah restoran ini, yang pertama tadi yang disebut itu ada harga, lalu ada ukuran, dan market yang jelas. Harga yang ditawarkan kedua restoran ini sebenarnya relatif sesuai dengan kantong masyarakat Indonesia, karena setelah kita melakukan sedikit penelusuran mengenai harga yang ditawarkan dari kedua buah produk ini, produk Burger King dan produk McD ini sebenarnya memiliki harga yang relatif sama, mengingat mereka ini suka menggunakan promosi berupa potongan harga. Jadi
cocok sama masyarakat Indonesia. Namun dari pembahasan di atas, kita bisa lihat dari McD itu terlihat lebih unggul dibandingkan Burger King. Hal ini didapat dari rata-rata pendapatan dan waktu penyajian kedua restoran tersebut. Dalam hal promosi juga terlihat perbedaannya mulai dari promosi harga maupun promosi sosial media. Apalagi McD punya jalan tersendiri buat promosinya. Seperti yang dijelasin sama Kalisa tadi. Dia bisa menggunakan promosi berupa kolaborasi, potongan harga, apalagi animo masyarakat tentang McD lebih besar dibandingkan Burger King. Jadi kesimpulannya begitu, McD lebih unggul dibandingkan Burger King. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.